Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan menyampaikan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Topik 00 Pengantar Kuliah, Segmen 3 Konsep Umum Gunung Api Indonesia. Berikut ditunjukkan sebaran gunung api yang memiliki daratan atau terestrial. Negara Indonesia memiliki gunung api terbanyak di dunia. Ada 127 gunung api aktif atau sekitar 15% dari gunung api di dunia ada di Indonesia. Angka tersebut terbesar kedua setelah gunung api di lingkar Pasifik. Demikian juga sejarah bumi mencatat bahwa letusan eksplosif terbesar pernah terjadi di Indonesia, yaitu Gunung Api Toba dan Gunung Tambora, dengan volume magma yang dikeluarkan sekitar 2.800 km kubik dan 30 km kubik. Gunung api Indonesia memiliki karakter geologi yang unik dan relatif seragam, yaitu bentuknya berupa stratovolcano di mana satu tubuh gunung api tersusun atas variasi produk efusif dan eksplosif. Selain itu, ciri khas lainnya untuk gunung api di Indonesia di mana tempat pembentukannya umumnya mengelompok atau rumpun yang terdiri dari beberapa pusat erupsi dalam satu lokasi. Disebut juga sebagai nested volcano. Karakter lainnya yang umum adalah produk letusan memiliki variasi dan dari intermediate sampai basalt. Penyebaran gunung api di Indonesia bisa dikelompokkan berdasarkan keunikan tektoniknya, yaitu adanya busur Sunda mulai dari Pulau Weh, Sumatera Utara sampai Sumatera Selatan, busur Jawa mulai dari Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, busur Sumbawa Flores, dan beberapa pulau di sebelah utara dan timurnya. Busur Banda terletak di beberapa pulau di Laut Banda, bagian tengah dan selatan. Busur Sulawesi Sangihe tersebar mulai dari Teluk Tomini, Sulawesi Utara, sampai dengan bagian utara Kepulauan Sangihe. Kelompok Halmahera tersebar di Halmahera, bagian barat dan utara. Gunung Api Wetar dan Una-Una berada di luar busur menanti penelitian khusus mengenai keberadaannya. Untuk mempermudah proses pemantauan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi membuat klasifikasi gunung api aktif menjadi 3. Yang pertama, gunung api aktif tipe A, yaitu gunung api yang melakukan kegiatan erupsi magmatik sesudah tahun 1600. Gunung api aktif tipe B, yaitu gunung api yang sejak tahun 1600 tidak menunjukkan kegiatan erupsi magmatik, tetapi masih memperlihatkan indikasi kegiatan yang diwakili oleh keluarnya gas vulkanik, seperti solvatara atau gas yang mengandung belerang. Tipe ketiga yaitu gunung api aktif tipe C, yaitu gunung api yang pusat erupsinya tidak diketahui dalam sejarah kegiatannya, tetapi memperlihatkan ciri-ciri kegiatan masa lampau yang ditunjukkan oleh morfologi kaldera, leher vulkanik, maupun lapangan fumarola, yaitu berupa gas H2O. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kata kunci dalam geologi gunung api adalah memberikan pemahaman dalam pengelompokan gunung api dan produknya sehingga daur letusan bisa dipetakan baik secara lateral maupun vertikal. Identifikasi sebaran secara lateral memerlukan pemahaman mendasar mengenai konsep stratigrafi TEFRA dengan memanfaatkan data-data spasial seperti citra satelit. Identifikasi sebaran secara vertikal memerlukan serangkaian pemodelan fisis untuk merekonstruksi daur letusan. Untuk memahami proses pengendapan produk gunung api, maka akan diperlukan pemahaman dalam mengidentifikasi secara mendasar dari batuan vulkanik, baik skala lab, hand specimen, maupun lapangan. Pemahaman mengenai pengelompokan, proses pengendapan, dan daur letusan diimplementasikan dalam bentuk peta yang dibuat menggunakan konsep stratigrafi gunung api dari berbagai data yang bisa digunakan. Setelah itu, pemahaman mengenai geologi dari suatu gunung api bisa digunakan untuk berbagai aplikasi, baik untuk eksplorasi sumber daya
kebencanaan, maupun lingkungan. Demikian pengantar kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Kita akan bertemu di video selanjutnya.